Halo semua, hari ini kita akan belajar tentang dua perjanjian penting dalam sejarah Indonesia, yaitu Perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Renville. Yuk kita pelajari bersama, apa aja sih perbedaan dan dampaknya bagi Indonesia? Kalian tahu nggak sih apa itu Perjanjian Linggarjati? Nah, Perjanjian Linggarjati adalah kesepakatan politik antara Indonesia dan Belanda yang bertujuan untuk mengakhiri konflik pasca proklamasi kemerdekaan. Nah, untuk lebih paham lagi, yuk simak video berikut ini. Video kali ini kita akan membahas mengenai Perjanjian Linggarjati yang dimulai dari sejarahnya, isi perjanjian, serta dampak-dampaknya. Seperti apa Perjanjian Linggarjati tersebut? Tonton terus ya video ini. Perjanjian Linggarjati adalah perjanjian yang dilakukan antara Indonesia dan Belanda untuk membahas soal status kemerdekaan Indonesia. Namun pada akhirnya, justru pihak Belanda mengkhianati isi perjanjian tersebut. Sejarah Perjanjian Linggarjati dilansir dari buku A History of Modern Indonesia tahun 2008 karya MC Reclefs. Perjanjian Linggarjati terjadi karena Jepang menetapkan status quo di Indonesia, menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda yang salah satunya ditandai dengan peristiwa 10 November di Surabaya. Menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, status quo berasal dari bahasa Latin, artinya keadaan tetap sebagaimana keadaan sekarang atau sebagaimana keadaan sebelumnya. Jadi, mempertahankan atau menetapkan status quo berarti mempertahankan atau menetapkan keadaan sekarang yang tetap seperti keadaan sebelumnya. Kemudian pemerintah Inggris selaku penanggung jawab mengundang Indonesia dan Belanda untuk melakukan perundingan di Hoge-Veluwe. Namun perundingan tersebut gagal karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatan atas Pulau Jawa, Sumatera, dan juga Madura. Sedangkan Belanda hanya mau mengakui Indonesia atas Pulau Jawa dan Madura saja. Akhir Agustus 1946, pemerintah Inggris mengirim Lord Killearn ke Indonesia dalam misi menyelesaikan perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Tanggal 7 Oktober 1946 di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta dibuka perundingan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian Linggarjati sejatinya dilaksanakan mulai tanggal 11 November 1946 sampai 13 November 1946. Tempat pelaksanaan perundingan ini bertempat di Linggarjati, Cirebon. Meski dilaksanakan pada tanggal 11 hingga 13 November 1946, namun penandatanganan Perjanjian Linggarjati baru dilakukan pada tanggal 25 Maret 1947. Sekarang kita akan bahas mengenai isi Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati yang ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 menghasilkan beberapa poin dan pasal, antara lain sebagai berikut. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 1949. Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang terakhir, RIS harus bergabung dengan negara-negara persemakmuran di bawah kerajaan Belanda. Lalu, bagaimana dampak Perjanjian Linggarjati? Adanya Perjanjian Linggarjati memberikan dampak positif maupun negatif bagi Indonesia, di antaranya sebagai berikut. Dampak positif yaitu, yang pertama, citra Indonesia di mata dunia semakin kuat dengan adanya pengakuan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, Belanda mengakui negara Republik Indonesia atas kuasa Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera secara de facto. Yang ketiga, selesainya konflik antara Belanda dan Indonesia. Dampak negatif yaitu 1. Indonesia hanya memiliki wilayah kekuasaan yang kecil. Selain itu, Indonesia harus mengikuti persemakmuran Indo-Belanda. Yang kedua, memberikan waktu Belanda untuk mempersiapkan melanjutkan agresi militer. Yang ketiga, perjanjian ini ditentang oleh sejumlah masyarakat, seperti Partai Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Sosialis.
Yang terakhir, dalam perundingan tersebut, Sultan Syahrir telah dianggap memberikan dukungan pada Belanda, sehingga membuat anggota dari Partai Sosialis dan KNIP mengambil langkah penarikan dukungan pada tanggal 26 Juni 1947. Nah, itu dia teman-teman mengenai perjanjian Linggarjati yang kita awali dengan membahas sejarahnya, lalu apa saja isi perjanjiannya, dan juga kita bahas mengenai dampak positif hingga negatif dari perjanjian Linggarjati tersebut. Nah, dari video tersebut, perjanjian Linggarjati pada akhirnya gagal karena Belanda mengkhianati kesepakatan dan melakukan agresi militer, namun tetap menjadi tonggak penting dalam diplomasi Indonesia untuk mendapatkan pengakuan internasional. Selanjutnya, kita akan membahas perjanjian Renville, perjanjian kedua antara Indonesia dan Belanda. Apakah perjanjian ini lebih menguntungkan Indonesia atau justru semakin merugikan? Mari kita simak video berikut ini. Perjanjian Renville. Perundingan Renville secara resmi dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 di kapal Renville milik Amerika Serikat yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk. Delegasi Perundingan Renville. Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo, orang Indonesia yang memihak Belanda. KTN diwakili oleh Richard Kirby, wakil Australia, Paul van Zeeland, Belgia, dan Frank Graham, Amerika Serikat. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Indonesia menyetujui isi perundingan Renville yang terdiri dari 3 hal sebagai berikut. 1. Persetujuan tentang gencatan senjata yang antara lain diterimanya garis demarkasi Van Mook. 2. Dasar-dasar politik Renville yang berisi tentang kesediaan kedua belah pihak untuk menyelesaikan pertikaian dengan cara damai. 3. 6 pasal tambahan dari KTN yang berisi antara lain tentang kedaulatan Indonesia yang berada di tangan Belanda selama masa peralihan sampai penyerahan kedaulatan. Dampak ditandatanganinya perjanjian Renville. Wilayah Republik Indonesia semakin sempit dikarenakan diterimanya garis demarkasi Van Mook, di mana wilayah Republik Indonesia hanya meliputi Yogyakarta dan sebagian Jawa Timur. Anggota TNI yang masih berada di daerah-daerah kantong yang dikuasai Belanda harus ditarik masuk ke wilayah Republik Indonesia. Misalnya dari Jawa Barat ada sekitar 35.000 orang tentara divisi Siliwangi. Divisi Siliwangi tanggal 1 Februari 1948 dihijrahkan menuju wilayah Republik Indonesia di Jawa Tengah dan ada yang ditempatkan di Surakarta. Juga ada 6.000 anggota TNI dari Jawa Timur masuk ke wilayah Republik Indonesia. Isi perjanjian Renville mendapat tentangan sehingga muncul mosi tidak percaya terhadap Kabinet Amir Syarifuddin, dan pada tanggal 23 Januari 1948 Amir menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden. Dengan demikian, perjanjian Renville menimbulkan permasalahan baru, yaitu pembentukan pemerintahan peralihan yang tidak sesuai dengan yang terdapat dalam perjanjian Linggarjati. Ternyata dari video tersebut, perjanjian Renville merupakan kemunduran bagi Indonesia karena mengakibatkan penyempitan wilayah yang signifikan dan melemahkan posisi politik Indonesia, serta menimbulkan instabilitas pemerintahan yang tidak sesuai dengan semangat perjanjian Linggarjati sebelumnya. Dari kedua perjanjian ini, kita belajar bahwa jalan menuju kemerdekaan penuh tidaklah mudah. Perjanjian Linggarjati dan Renville adalah bagian dari proses panjang yang mengajarkan kita tentang pentingnya strategi, diplomasi, dan keteguhan dalam mempertahankan kedaulatan bangsa. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat.